Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena oleh kasih karunia-Nya, kasih anugerah-Nya kita boleh bersama-sama pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, amin. Dengan penuh sukacita kita boleh memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen itu aneh, orang mati dirayain, tapi karena kematiannya lah kita beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh selamat. Selain nama Yesus, amin. Selain nama Yesus yang daripadanya kita beroleh selamat. Sebab Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup, dan kepadanya kita percaya. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita bangkit berdiri, katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan
Glory, haleluya. Glory, haleluya. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Terima kasih Tuhan, Kau mau jadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau rela mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingat setiap kesalahan kami. Engkau Tuhan yang tidak memperhitungkan setiap pelanggaran kami. Bahkan Engkau menghapuskan segala dosa kami. Engkau menjadikan kami putih seperti bulu domba. Dosa kami yang merah seperti kirmisi, namun Engkau memutihkan seputih salju. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya.
Kau rela mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami. Jemaat saja yang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau berikanku,
bersama-sama naikkan ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Karena pengorbanannya di kayu salib. Karena darahnya yang mengalir menebus dosa kita. Karena bilur-bilurnya. Oh, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ucapkan syukurmu dengan bersuara minimal sampai telinga kita mendengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Kau rela mati buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh perbuatan-Mu ajaib dan mulia. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kau telah tebus dosaku.
darah-Mu. Pengorbananmu di atas kayu salib, bahkan kematianmu di atas kayu salib telah membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami umat-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau memperdulikan kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Engkau sungguh-sungguh oh Tuhan memperhatikan, mengasihi ciptaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sehingga Engkau merelakan bukan hanya penderitaan yang Engkau alami, bukan hanya kesakitan yang Engkau alami, bukan hanya darah yang tercurah, tetapi Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk ganti ketebusan jiwa kami, agar kami tidak berjalan terus menuju kepada neraka, tetapi tangan-Mu merenggut kami untuk membawa kami ke dalam kehidupan surgawi, untuk kami memiliki kehidupan yang kekal. Hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Sebab itu Bapa di surga, tekad kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Biarlah itu menjadi ibadah kami yang sejati dari sekarang sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkesempatan Tuhan untuk membuka hati kami dan mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sampaikan isi hati-Mu, agar kami semakin mengerti, semakin mengenal, semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan kehidupan kami boleh memperkenankan hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya siap diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Kulatih lenggah Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sedaya sehat, puji Tuhan. Kami melihat semua wajah bulat seperti bulan purnama, segar-segar, puji Tuhan. Ibu-ibu ya semua diberkati Tuhan, beleguk-beleguk ya ibu-ibu, puji Tuhan. Sing cowok-cowok ganteng-ganteng, puji Tuhan, haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kalau di tengah pandemi COVID-19, hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah, memperingati Jumat Agung. Sebetulnya bukan Jumatnya yang kita peringati, ya, bukan harinya yang kita peringati, tetapi dikatakan disebut Jumat Agung karena Jumat itu ada peristiwa yang luar biasa,
peristiwa yang dahsyat, peristiwa sang pahlawan kehidupan itu menyatakan perjuangannya di dalam karya penebusan untuk mati di kayu salib, dan itu kita sebut adalah hari Paskah. Puji Tuhan. Jadi sebetulnya hari ini adalah kita memperingati hari Paskah. Dalam perjanjian lama, Paskah adalah pesta pemotongan domba untuk menandai pembebasan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi penyembelihan domba sebagai pesta, sebagai tanda untuk mereka tinggalkan tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan, meninggalkan negeri perbudakan untuk masuk di negeri kemerdekaan. Itu Paskah di dalam perjanjian lama. Tetapi Paskah dalam perjanjian baru adalah bukan penyembelihan domba berkaki 4, tapi penyembelihan anak domba Allah. Yang Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dialah Yesus Kristus, anak domba Allah. Dialah domba Paskah kita. Sehingga Jumat Agung adalah perayaan Paskah, pemotongan domba. Ya. Bukan kita dimerdekakan dari perbudakan Mesir, tetapi kematian Kristus di atas kayu salib memerdekakan kita dari dosa, sehingga memungkinkan untuk kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya, dan di dalam Tuhan kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga berita salib di dalam masa perjanjian lama adalah berita kutuk, berita penghukuman, berita kematian, berita pemusnahan. Tapi kita bersyukur salib di perjanjian baru, setelah anak domba Allah mati di atas kayu salib, maka berita salib adalah berita kasih, berita salib adalah berita pengampunan, berita salib adalah berita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan loh, amin. Dia adalah pahlawan kemerdekaan kita, dia memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ya. Berita salib bukan berita kutuk lagi, bukan berita penghukuman lagi, bukan berita keputusasaan dan kematian, tapi di atas kayu salib Kristus telah menanggung dosa kita, sehingga berita salib adalah berita kasih, berita pengampunan, berita kemenangan. Hari ini saudara menang, amin. Oleh karena pahlawan yang telah memberikan kemenangan, Yesus Kristus telah memindahkan kita dari kegelapan dosa kepada kerajaan terang yang ajaib. Puji Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, maka kematian dan kebangkitan Kristus adalah membuktikan bahwa Alkitab, firman Allah yang kita miliki, kitab suci ini adalah benar. Amin Bapak Ibu, benar. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman Allah yang kita miliki, Alkitab yang kita miliki, kitab suci yang kita miliki, itu adalah berita yang benar. Mengapa? Karena sebelum peristiwa itu terjadi, para nabi telah menulis terlebih dahulu, baik di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, dan di dalam kitab nabi-nabi, bahwa nanti akan ada satu kejadian tentang Kristus mati di atas kayu salib, tentang benih wanita menghancurkan kepala ular, Yesus menghancurkan kepala si iblis. Ya. Sehingga kita tidak perlu meragukan Alkitab kita. Sekarang banyak penyerangan tentang Alkitab, itu palsu dan lain sebagainya. Tapi dengan kita hari ini memperingati kematian dan minggunya adalah kebangkitan, itu membuktikan bahwa Alkitab kita benar, karena Kristus mati, Kristus bangkit, itu adalah menggenapi berita kitab suci yang sudah tertulis baik di dalam Taurat maupun di dalam Mazmur dan di dalam kitab nabi-nabi. Sehingga kita tidak perlu
meragukan. Amin. Jangan ragu. Ini firman Allah yang menuntun hidup saudara. Ini firman Allah yang memberkati hidup saudara. Ini firman Allah yang membimbing hidup saudara. Sehingga dengan firman Allah kita yang mati beroleh kehidupan. Karena itu benih ilahi, benih yang langgeng. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat bahwa kematian Kristus adalah kebodohan untuk orang yang menuju kebinasaan. Berita tentang salib adalah kebodohan untuk orang yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita berbicara salib, itu bukan kayu yang dipalang, saudaraku. Ya. Banyak orang tuh udah alergi. Orang lihat salib, wah, ya. Bahkan ada yang salib dijadikan senjata untuk lawan Dracula, saudaraku. Itu namanya itu berhala, saudaraku. Orang Kristen kalau berbicara tentang salib, itu bukan salib kayu, ya, bukan itu. Bukan simbol aksesoris yang ada di leher kita, bukan itu. Kalau kita berbicara tentang salib, berarti kita berbicara tentang karya Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa dengan pengorbanannya, membawa manusia berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan yang langgeng. Lah ini kebodohan untuk orang yang akan binasa, tapi untuk orang yang percaya, salib adalah kuasa Allah. Kita baca 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Ayat berikutnya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang memberikan kepada kita kuasa yang dahsyat di dalam hidup kita, untuk kita terus menjalani hidup ini di dalam kemenangan. Puji Tuhan. Kenapa salib itu kebodohan untuk orang Yunani dan batu sandungan untuk orang Yahudi? Orang Yahudi itu dikenal orang intelektual, orang Yunani dikenal orang budayawan, orang yang otaknya encer. Saudaraku, lihat saja Iskandar Zulkarnain atau Iskandar Agung yang dalam tempo singkat bisa menyunanikan dunia pada waktu itu. Ya. Tetapi justru dengan inteleknya mereka nggak bisa nompo, nggak bisa ngerti kok manusia disalib bisa menggantikan kesalahan orang lain. Kok manusia disalib kok bisa menghapus dosa orang lain? Untuk orang Yunani, untuk orang intelek, untuk orang yang ininya, saudaraku, berdiri atas logikanya, atas rasionya, tidak gampang untuk mengerti tentang penyaliban Kristus sebagai penebus dosa manusia. Karena karya Kristus hanya dapat kita terima dengan iman. Amin, saudara-saudara, dengan iman, dengan percaya. Sehingga orang Yunani gagal ya, untuk mempercayai. Orang Yahudi pun, saudaraku, kematian Kristus adalah satu batu sandungan untuk mereka. Karena mereka mengharapkan Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, lalu menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka, menunjukkan sebagai seorang yang gagah, yang perkasa, yang menghancurkan penjajahan Romawi, lalu memerdekakan Israel. Itu pemikiran mereka. Sehingga waktu Yesus mati, loh kok mati? Waktu Yesus disalib, loh kok disalib? Mesias kok disalib? Mesias kok mati? Sedangkan mereka sendiri yang mematikan. Ya.
Sehingga bagi mereka batu sandungan. Mesias itu harusnya hebat, karena Mesias zaman dulu, pembebas zaman dulu, di tengah-tengah umat Israel, semua dengan gagah perkasa, mengusir musuh, dan memberikan mereka kemerdekaan. Mereka tidak memahami bahwa Kristus bukan Mesias duniawi untuk menjadi raja di dunia, karena dia berkata, kalau kerajaanku ada di dunia ini, aku sudah perintahkan malaikatku untuk mengusir semua musuh-musuhnya. Tapi kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku di surga. Sehingga kedatangan Kristus bukan memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan Romawi, tetapi kematian Kristus membebaskan orang berdosa untuk diampuni dosanya dan dipindahkan dari maut kepada hidup. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk siapa yang percaya, Yesus Kristus, salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah hikmatnya Allah di dalam menyelamatkan umat manusia, yang dapat diterima oleh siapa saja. Orang bodoh, orang pintar sebetulnya bisa menerima, karena tidak dibutuhkan untuk menjadi pintar, tetapi yang dibutuhkan adalah percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa paskah kematian Kristus, Tuhan datang menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada kita. Sehingga bagi kita, Kristus bukan batu sandungan. Kristus bukan satu kebodohan bagi kita. Tapi Kristus adalah juru selamat yang kita percayai. Mengenal Kristus, mengenal kuasa Allah. Mengenal Kristus, mengenal hikmat Allah. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kuasa dan karunia, kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak sendiri, senantiasa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Klik yang pertama. Bagi orang yang percaya, salib itu kekuatan Allah, salib itu kuasa Allah. Kuasa Allah untuk apa? Kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Coba kita baca Yesaya 53 ayat 5, puji Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 53 ayat 5, puji Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah menyinggung ayat itu di dalam pembukaannya ya. Yesaya 53 ayat yang kelima, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba kita baca pelan-pelan ya, baca pelan-pelan ya. Tetapi dia tertikam. Siapa yang tertikam? Yesus tertikam di atas kayu salib, dipakukan di sana, didera, dicambuk, diludahi, dihina, diolok, segala macam yang tidak enak telah ditimpakan kepadanya. Ya, dikatakan di situ, dia tertikam. Tapi bukan tertikam oleh karena ulahnya sendiri. Bukan tertikam karena Yesus melakukan kejahatan. Tapi justru Yesus adalah Tuhan pribadi yang tidak ada kejahatan sama sekali, tidak ada dosa sama sekali. Dia adalah orang yang benar. Tetapi dia ditikam oleh karena siapa? Karena pemberontakan kita, karena ulahnya manusia. Lalu yang kedua, dia diremukkan oleh karena kejahatan manusia, bukan oleh karena kejahatan diri sendiri. Luar biasa. Menderita bukan karena melakukan yang tidak benar, menderita karena di dalam kebenaran. Sebab itu anak Tuhan dididik oleh Tuhan, jikalau engkau menderita sebagai orang Kristen, jangan engkau malu, karena roh kemuliaan ada padamu. Jangan sampai engkau menderita karena melakukan kejahatan. Jangan sampai engkau menderita karena melakukan
sesuatu yang tidak benar. Tetapi kalau engkau menderita karena kebenaran, sekali lagi kemuliaan Kristus ada di dalam hidupmu. Yesus pun telah ditikam oleh kejahatan kita, lalu ganjaran yang mendatangkan keselamatan, hukuman yang mendatangkan keselamatan, itu bukan ditimpakan kepada saudara, tapi ditimpakan kepadanya. Hukumannya ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa agar saudara yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Dia menggantikan hidup kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kadang hanya mengucapkan kata yang sederhana, Yesus disalib, ya, disesah, hanya dengan kata yang sederhana. Sebetulnya penderitaan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, cambuk Romawi itu satu cambuk yang di atas, di ujungnya ada, bahasa di sini timbel runcing, ya, kayak pancing. Ya, jadi kalau itu dicambukkan, jebres, nancap, dicabut, ditarik, dagingnya katut. Itu bilur-bilur Yesus. Jadi itu bilur-bilurnya seperti itu. Tetapi kita melihat di sini, di tengah penderitaan itu, saudara akan melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Dalam penderitaan Kristus, saudara akan mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Yesus yang mengasihi manusia. Waktu dia berdoa, Tuhan, Bapa, kalau aku harus meminum cawan, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh. Tapi itu pun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kalau saya harus minum cawan, saya akan minum. Ya, saya akan minum. Minum dengan kerelaan, minum dengan pasrah, minum dengan tanpa minum ya rela. Artinya penderitaan itu dia terima dengan rela, saudaraku. Saudara bisa tahu kalau orang dulu mati disalib itu luar biasa, saudaraku. Mereka bengok-bengok akan teriak-teriak, ya, yang orang-orang umum gitu, karena dihukum disalib itu adalah penjahat yang paling kaliber, paling terkutuk, saudaraku. Baru dihukum di situ, matinya pelan-pelan. Sehingga di tengah-tengah hukuman itu tidak sedikit orang yang teriak-teriak, nek basa Jawa ini misuh-misuh, ngunek-unek dan lain sebagainya. Tetapi Yesus waktu harus memikul penderitaan, harus meminum cawan itu, dia minum dengan kasih, minum dengan rela, minum dengan satu kesadaran, ini harus aku minum supaya manusia selamat, supaya jemaat di Petoran selamat, ini harus aku minum supaya manusia selamat. Aku tidak boleh mengeluh, aku tidak boleh meronta, aku tidak boleh segala hal yang bersifat penolakan. Sehingga Yesus menerima penderitaan itu dengan rela, dia terima. Sehingga pada waktu ada orang yang berkata, luar biasa, satu kematian yang seperti itu tuh tidak ada duanya. Sehingga akhirnya prajurit Romawi waktu melihat kematian Yesus, sungguh benar, dia adalah anak Allah. Enggak nggerutu, enggak ngeluh, semua dihadapi dengan tenang, semua dihadapi dengan kesadaran bahwa itu yang harus dikerjakannya. Ini pelajaran yang baik buat kita. Di tengah penderitaan akan tahu siapa kita. Ya. Ya. Manusia akan kelihatan keasliannya waktu mereka dalam penderitaan. Ya. Banyak orang memang dalam penderitaan baru terbuka topengnya. Wow, jebule iki wonge, ya, hujat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi bagi setiap kita yang hidup di dalam Kristus, hidup kita telah diubahkan oleh Tuhan. Penderitaan tidak membuat kita
menjadi seorang yang berbeda. Tetapi penderitaan pun akan menunjukkan, enak aku anak Tuhan, tidak enak aku juga tetap anak Tuhan. Enak aku bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, tidak enak aku tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa yang aku nikmati di dalam Yesus bukan sekedar yang kelihatan di dunia ini, tapi ada sesuatu di sana, ada pahala surga di sana yang tidak dapat dibayar dengan apapun yang ada di dunia ini, hanya dapat dibayar dengan darah Putra Allah Yesus Kristus, darah yang mahal. Sehingga mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita diselamatkan karena pengorbanannya. Terus klik 1 Petrus pasal 2, kita baca sekaligus ya, cepat saja. Puji Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Terus ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi bawahnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, kita semua berjalan dalam jalan kita sendiri-sendiri, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Siapa gembala kita? Gembala yang agung adalah Yesus Kristus, dan memelihara jiwa kita. Dahsyat, luar biasa karya di atas kayu salib. Itu kebodohan untuk orang yang menuju kebinasaan. Tapi bagi kita yang percaya, Kristus adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan hidup kita. Bukan moga-moga, tapi kita yakin percaya, aku selamat di dalam Yesus Kristus. Terus yang kedua, puji Tuhan. Bagi orang yang percaya, salib itu kekuatan Allah, salib itu kuasa Allah untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Kita baca ayatnya cepat, puji Tuhan. Haleluya. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bareng-bareng, puji Tuhan. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, Dia yang rela dikutuk, Dia yang rela mati dikutuk di atas kayu salib, menanggung kutuk manusia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Sehingga kematian Kristus telah mengubah kutuk Taurat, telah dipatahkan, kutuk telah dihancurkan, sehingga kita tidak di bawah kutuk, kita di bawah anugerah Allah. Sehingga bukan, saudaraku, penghukuman yang mengalir dalam hidup kita, tapi berkat Abraham yang mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita disebut anak-anak Abraham, karena Abraham adalah pertama orang dipilih oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan iman. Dia adalah bapak orang beriman. Sehingga kita pun kalau percaya kepada Kristus, kutuk telah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga sekarang kutuk diubah bagi kita menjadi berkat. Kita bukan umat yang terkutuk, tapi kita umat yang diberkati Tuhan. Kita bukan umat yang terkutuk, kita umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Pegang janji Allah bahwa di dalam Tuhan, Tuhan mengubah segala yang tidak baik menjadi baik, agar hidup kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Terus yang berikutnya, yang terakhir, bagi orang percaya salib itu kekuatan Allah, salib itu kuasa Allah untuk menjadikan kita menjadi hamba kebenaran. Rom 6 ayat 18 mengatakan, ya, Rom 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kristus telah memerdekakan kita. Terus, dan menjadi hamba kebenaran. Barang siapa yang ada di dalam Kristus,
dia adalah kejadian yang baru. Hidup yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Kematian Kristus mengubah kehidupan kita dari hamba dosa, hamba setan, menjadi hamba kebenaran. Pelayan dosa, sekarang pelayan kebenaran. Apa artinya pelayan? Pelayan itu orang yang menyerahkan diri untuk melakukan kehendak orang yang dilayani. Coba, pelayan itu adalah seorang yang menyerahkan diri untuk melakukan kehendak, bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak orang yang dilayani. Pelayan Tuhan berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Kita pelayan kebenaran, kita hamba kebenaran, berarti kita orang yang menyerahkan diri kepada kebenaran untuk melakukan kehendaknya sang kebenaran. Dulu majikan kita setan, sekarang majikan kita Tuhan. Dulu yang kita lakukan adalah dosa, sekarang yang kita lakukan adalah kebenaran. Jadi bukan dimerdekakan terus mandek meneng, bukan. Ada yang kita lakukan sekarang. Dari hamba tetap menjadi hamba. Hamba setan, sekarang hamba Tuhan. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu majikannya dosa, yang diturut adalah dosa, sekarang majikannya adalah kebenaran, yang dilakukan adalah kebenaran. Sebab itu waktu Abraham, Tuhan berkata, upahmu besar, Abraham. Ya. Dia enggak percaya gitu. Jadi maidu. Upah apa toh Tuhan? Paling aku mati ranti anak itu enak banget yang nyauri. Ada mau bahasa sederhana gitu seperti itulah Tuhan. Upah apa? Aku ngantek tuak ngekek gini ranti anak. Ya. Waktu itu Abraham di dalam kemah. Lalu Tuhan panggil, keluarlah dari kemah. Malam hari waktu itu. Jadi waktu Abraham keluar dari kemah, lalu Tuhan sawangan dhuwur kae ana apa? Ya. Kalau di kemah yang dilihat apa saudaraku? Ya tenda ya. Tapi setelah keluar malam hari langit cerah, maka yang dilihat apa? Bintang. Lintang Gusti. Hitungan. Iso ora kowe ngitung. Ya kaya ngono kuwi sok keturunanmu. Sedangkan waktu itu Sarah mandul umurnya wis 99 tahun, saudaraku. Abraham wis tuwek ngekek, saudaraku. Secara biologis enggak. Secara biologis enggak mungkin lagi. Tapi waktu Tuhan berkata demikian, Alkitab katakan, lalu percayalah Abraham. Dia tidak melihat kondisinya, tetapi berdiri atas iman, melihat apa, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oh, waktu lihat bintang, keturunanku kaya ngono. Waktu lihat bintang, keturunanku kaya ngono. Akhirnya janji Tuhan digenapi. Lahirlah Ishak pada umur 100 tahun. Tuhan tidak pernah gagal di dalam menggenapi janjinya. Yang dibutuhkan hidup dengan iman kepada Tuhan. Mari kita yakini Alkitab kita adalah berita yang benar. Apa yang dikatakan oleh firman Allah semua benar. Kematian kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang benar. Dia mampu menyelamatkan jiwa kita. Dia mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Dia mampu untuk mengubah kehidupan manusia yang berdosa ini menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Sebab itu Alkitab katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Tuhan tidak mau persembahan yang mati. Ya, saudara nggak perlu. Saudaraku, Tuhan bukan nuntut pengen persembahan yang mati, saudaraku. Cukup Kristus yang mati. Amin. Cukup Kristus yang mati. Cukup Kristus yang mati. Cukup Kristus yang menderita untuk kita. Cukup karya Kristus untuk kita. Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan,
untuk kita melakukan kebenaran, sehingga kita menjalani hidup yang memperkenankan hati Tuhan, berbuat kebajikan, berbuat baik, berbuat yang semua hal yang indah untuk kesejahteraan manusia. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Biarlah salib itu kebodohan untuk orang di sana. Berita salib itu kebodohan untuk orang di sana. Untuk orang Yahudi sampai hari ini masih sanksi. Untuk orang Yunani tidak masuk akal. Tapi untuk jemaat Petoran, untuk orang yang percaya, salib adalah kuasa Allah yang telah menyelamatkan kita. Dulu salib adalah berita kutuk, berita penghukuman, berita kematian. Tapi hari ini salib adalah berita kasih, berita pengampunan, dan berita kehidupan. Berbahagialah kita yang telah memiliki Yesus, karena kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, setelah kami merenungkan karya-Mu di atas kayu salib, kami sadar siapa kami manusia. Kami adalah debu yang tidak ada artinya. Kami kayu yang sudah terbakar, yang siap untuk dihabisi dengan api itu. Tetapi karya-Mu yang dahsyat, luar biasa, telah merebut kami dari api neraka, telah menyelamatkan jiwa kami, telah mengubah hidup kami menjadi orang berdosa, menjadi orang benar. Haleluya. Sebab itu Tuhan, tidak ada kata lain yang dapat kami katakan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa, yang telah menyelamatkan hidup kami. Bawa kami terus hidup lebih dekat kepadamu. Tuntun kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bukan hamba dosa lagi, tetapi kami menjadi hamba kebenaran. Tuhan kami adalah Raja di atas segala raja, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Raja damai. Itu yang kami ikuti. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami, agar kami terus hidup menjadi berkat di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Waktu kami kembalikan. Ya. Oke. Untuk sejenak kita lihat saudaraku, ya, supaya kita bisa lebih melihat satu visual yang membawa kita mengerti satu keadaan, bagaimana Tuhan kita menanggung penderitaan untuk kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.
pesan kami, karena begitu besar Dia mengasihi kita. Jangan pernah Bapak Ibu sekali-kali meninggalkan Dia. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Sukses dunia hanya sementara, tapi sukses di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus, kekal langgeng sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, selamat Jumat Agung, kasih karunia Allah atas kita semua. Amin. Waktu kami kembalikan. Ucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari saat ini biar setiap kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita mengingat Via Dolorosa, jalan penderitaan yang telah ditempuh Yesus, yang telah ditanggung oleh Tuhan kita. Dan penyebabnya adalah kita. Sebab kutuk kitalah yang ditanggungnya, dosa kitalah yang ditanggungnya, hukuman buat kitalah yang ditanggungnya. Oleh sebab itu biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan Allah kita.
segala kemuliaan. Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Bersyukur Engkau selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, sampai selamanya, selama-lamanya, sampai selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan aku sudah ditebus. Aku sudah ditebus. Dosaku dihapuskan. Dosaku dihapuskan. Aku dimenangkan. Dimenangkan Oleh karena darah Yesus. oleh Oleh karena darah karena pengorbanan Tuhan Yesus. pengorbanan. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk salib-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah memerdekakan kami, menjadikan kami hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Bapa, perbuatan-Mu sungguh membuat kami selalu terpesona. Terima kasih, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan pada pagi hari ini. Perbuatanmu hapuskan raguku. Ayo semuanya, yuk sambil goyang bangkit berdiri yuk. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini. Sebab Yesus mati buat kita, memberikan sukacita berlimpah buat kita semuanya. Haleluya.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk Jumat Agung ini, karena kami tahu bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Saat ini kami memberi yang terbaik Engkau Tuhan. Kau sucikan, kuduskan. Dan juga berdoa kiranya Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang mengurus keuangan. Engkau memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap taburan kami pasti akan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita dapat merayakan ibadah Jumat Agung, dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ketika kita melaksanakan Jumat Agung, artinya kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita semua. Bapak Ibu Saudara lihat, salib ini tidak ada tubuh Kristus. Kenapa? Besok dia sudah bangkit, dinyatakan bahwa alam maut kalah dengan kuasa Tuhan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus sama seperti ini jam 9 pagi dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Setelah ini Lewi mohon tunggu sebentar. Silakan, mari kita akan bangkit berdiri, kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga dicikakan anaknya yang kehau, supaya yang percaya tidak binasa, ronat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi katakan, karena begitu Allah cinta hingga diberikannya anaknya yang tunggal, amin, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bersyukur atas kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah mati bagi kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami yang harusnya kami dihukum secara kekal, tetapi Engkau rela menggantikan kami untuk menjadikan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau memberkati. Dan kami percaya bahwa ibadah ini
bukan ibadah yang biasa saja, tetapi ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir di tempat ini. Dan dengan kematian Tuhan, kami percaya iman kami ditambahkan, iman kami diperkuat, karena kami tahu bahwa kami sembah tidak hanya mati, tetapi Dia pasti bangkit dan naik ke surga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.